Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak, nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru paling imut. Oke Mugaru lovers semua, sudah lihat ya dari suasananya ini tuh sudah sangat mencengkam. Karena kalian tahu ini adalah hari kedua kelas meet SMP Muhammadiyah 3 Waru. Dan kali ini adalah jadwalnya basket putri dan basket putra. Oke, jadi sudah terlihat ini tuh sangat tegang sekali. Nah ini match kedua teman-teman. Ini adalah match kedua tapi pertama bagi yang laki-laki. Nah pertandingan kali ini adalah pertandingan antara kelas 8B dan kelas 8D. Wah ini tuh sudah seperti rival abadi teman-teman. Karena kemarin juga waktu futsal mereka berhadapan dengan yang segini juga, jadi 8B dan 8D. Jadi ini tuh akan menjadi ketentuan apakah 8B bisa balas dendam kepada kelas 8D. Yuk kita langsung lihat. Udah ada supporter kelas 8D. Supporter kelas 8D boleh unjuk suaranya? Pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, lakukan suara, lakukan suara. Lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara,
satukan suara, dukung sang juara. Kalem ya teman-teman, kalem, santai. Wow. Santai rek, santai. Oke teman-teman, selain pemain dan supporternya yang sangat-sangat histeris dan semangat, tentu di sini ada komentator yang nggak kalah semangat nih, betul ya? Betul. Nah, bukan sebagai komentator, sebagai suatu individu nih, kamu itu persiapan kelasnya gimana? Persiapan tuh classmate. Ya, persiapan kelasnya. Persiapannya ya kita tuh latihan dan latihan, apalagi anak-anak yang laki-laki ya seperti bisa kalian lihat ini sudah Oke teman-teman. Oke, jadi lanjut ya. Oke, sorry ke distract bentar. Jadi persiapannya anak-anak itu latihan semuanya, apalagi yang cowok itu pada bener-bener kayak ngecer banget. Ayo latihan supporter. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, mereka udah bawa bener bass sekali sama itu. tak-tak yang apalah itu. Jadi mereka tuh udah bener-bener mereka udah bener-bener persiapan banget lah istilahnya. Oke, Jadi oke, kita oke. insya Allah udah siap gitu. Alhamdulillah udah siap ya. Kalau misalnya gini, bentar. Prediksimu siapa yang bakal menang kali ini? Wow, basket putra apa putri nih? Basket putra. Oh putra. Ya kita yakin dulu ya teman-teman ya. Bismillah 8D yang menang. Ya, amin. Ini sebagai 8B merasa gimana gitu ya? Ya nggak apa-apa dong, kamu juga harus yakin. Nggak apa-apa, Oke. it's okay. Karena semenjak dari tahun dari classmate kemarin dan yang kemarin lagi 8B dan 8D itu sudah seperti rival kematian. Karena kayak babak pertama itu selalu dipertemukan. Oh sayang banget ya teman-teman. Oke. Oke, gitu ya. Iya, begitu. Semangat terus ya, Jam. Semangat juga Semangat. komentatornya. Betul. Semangat ini kita Semangat, udah semangat. sedia minum di sini ya. Jadi kalau Berarti nanti haus, selama 10 jam masih bisa komentator ya? insya Allah ya. Insya Allah. Sip. Siap. Di sebelah saya sudah ada Abel. Gimana kabarnya Abel? Alhamdulillah baik banget. Habis main ya Abel ya? Iya habis main capek banget jadi Iya, kepala capek ya. cendet. Soalnya kemarin juga main nih. Iya betul Dan banget. alhamdulillah kemarin dapat Iya, juara juga. alhamdulillah. Iya. Oke, gini Bel. Sebelum main match Iya. basket ini, latihan kelasmu itu segimananya Bel? Sebenarnya ya Caf, kelasku ini tuh bener-bener gak ada latihan sama sekali. Karena kelasku ini kalau latihan malah kalah.
Jadi kita harus spontanitas gitu, Cap. Oke, berarti kayak apa ya? Biar tidak merendahkan kemampuan Iya, diri sendiri betul, gitu. betul. Oke. Sebelum match, presentasi yakin bahwa kalian akan menang berapa? 100%. 100%. Terus gimana Iya. hasil matchnya? Hasil match pertama ini Iya. alhamdulillah kita menang, Cap. Alhamdulillah. Kita Dengan selanjutnya. skor? Dengan skor 1-0, Cap. 1-0, Iya. Karena oke. tadi tuh syutingnya itu kayak detik-detik terakhir gitu, Cap. Oke. Udah mau habis waktunya baru masuk gitu. Alhamdulillah ya. Iya, Berarti nggak jadi alhamdulillah. apa? Iya, namanya nggak jadi kalau- free throw. Iya, nggak jadi Iya, free throw. betul. Aku tuh masih ingat kalau di basket bola penalti Iya. kebiasaan kemarin. Oke, gimana rasanya setelah menang nih? Rasanya setelah menang ya pasti seneng banget ya. Karena kan kayak oh berarti ekspektasiku bisa nih kecapai gitu. Terus habis itu selain senang kayak bangga juga sama teman-teman sama diri sendiri juga. Karena ya kita bisa membuktikan kalau kita ini bisa gitu loh. Tanpa Oke. latihan kita tuh bisa gitu. Alhamdulillah. Saya kalau Iya. latihan malah tambah malah kalah ya, malah tambah hancur Oke. semuanya. Iya. Kalau setelah presentasi yakin menang match ini, presentasi yakin bisa win streak kayak kemarin gimana? 100% juga. 100% juga. Karena kalau kemarin bisa, kenapa hari ini nggak bisa gitu, Oke, Cap? oke. Iya, Berarti betul. tetap optimis ya? Tetap optimis, tapi optimis bukan berarti boleh sombong ya, Oh, Cap iya, ya, oke. gitu. Iya, oke. Makasih. Ya, terima kasih. Terus kenapa ini dimunculkan kita juga? Lama maksudnya. Ini kan udah selesai. Udah selesai. Sudah. Ya udah pakai ini aja. Pakai ini. Oke, Muger Lovers, setelah dari Abel di sini ada Bu Olive. Halo Ibu. Halo juga. Oke, Ibu gimana perasaannya hari kedua classmate ini, Bu? Ini ya, semakin penasaran Makin penasaran. dari kelas-kelas perwakilan-perwakilannya dan semakin seru kayaknya sih. Semakin seru. Karena di awal sudah diawali dengan senam yang membuat apa ya lebih Iya, lebih semangat. ya lebih semangat ya. Terus lihat ini jadi penasaran gitu siapa yang menjadi pemenangnya, siapa yang apa namanya lebih semangat, atau sebenarnya sih bukan soal siapa yang lebih masukkan bola kering basket, tapi lebih ke keseruannya di Oke. dalamnya gitu aja sih. Kalau menurut Ibu ya, Bu, prediksinya Ibu yang bakal menang untuk basket putra dan basket putri ini siapa, Bu? Itu sulit ya. Lihat ya, benar. Saya Sulit sendiri banget. sebagai seorang dari salah satu kelas juga kayak aduh, ya apa gitu ya. Bu? Sulit banget, Iya, itu sulit benar. banget. Dari kemarin itu kan futsal ya, Iya, futsal putri futsal. sama futsal putra, itu sama-sama sengitnya gitu, Sengit. sama-sama kuatnya Padahal waktu gitu. kemarin-kemarin tuh ya, Bu, menurut saya kalau futsal putri itu kayak masih santai. Ini tuh kemarin tiba-tiba sewengit banget, Bu. Benar. Memang baru pertama sih ya jujur ya, kalau futsal putri sama futsal putra kan memang ada bedanya Iya. gitu kan ya. Tapi lebih semakin siang itu, waduh ini siapa ya, bikin deg-degan juga sih. Apalagi kemarin itu kalau futsal itu kan ya mungkin skor untuk yang normalnya, maksudnya skor kayak memasukin bola waktu sama kelompok sama regunya itu kan jarang ya. Jadinya kan terakhir-terakhir di adu penalti gitu kan. Nah itu malah semakin deg-degan. Aduh, Iya. gimana ya gitu kan. Nah sekarang ini apalagi juga sih basket ya sekarang ya. Ini juga lebih sengit lagi sih, mereka lari-larian gitu kan. Terus juga bolanya kan juga lebih berat juga gitu. Kalau kena kepala tambah sakit Nah itu, Bu. gitu kan. Jujur ya, ini jujur. Tadi saya berdiri di sana itu hampir kena bola gitu kan. Makanya pindah ke sini ya, Bu ya. Iya itu. Tapi kalau soal prediksi itu susah sih. Iya. Kalau dilihat dari kebiasaan atau dari kelas-kelasnya, kalau menurut saya itu mungkin kelas 8B. Karena tadi mainnya lumayan bagus. 8D. 8B. Kelas saya. Iya. Loh kok gitu? 8B. Ya alhamdulillah Karena sih didukung ya, gitu ya. Iya, kalau saya tadi kan lihatnya itu memang dia itu lebih apa ya, kolaborasinya sama Iya. kelompoknya itu loh. Itu sih. Kita emang mentingin jiwa. Tapi itu cuma prediksi aja loh Iya, ya. cuma Saya nggak tahu prediksi. juga beneran menang atau kalah, saya juga nggak tahu. Iya, nggak apa-apa punya apa kayak klub atau apa ya namanya? Kok aku lupa ya, Bu. Punya kelompok yang dijagoin walaupun nggak menang ya tetap jago di hati gitu. Iya. Nah, kan, iya. Iya gitu sih. Kalau saya sih memang
apa ya, kalau jagoan yang memang bener-bener jagoin harus menang enggak sih, karena memang kan kemarin kebetulan itu Bu Olive itu lihat futsalnya dari awal sampai akhir gitu kan, wah ini nih gitu, kelas ini nih gitu, yang mungkin besok bisa nih nambah skor lagi, nambah poin lagi gitu sih. Makanya sekarang saya keluar pengen lihat gitu kan, siapa yang paling energik, siapa yang paling semangat. Kalau untuk menang kalah itu kan bonus ya. Iya, bonus. Iya, gitu sih, itu aja sih. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Jawabannya melebihi ekspektasi saya jujur sebenarnya ya. Ya emang gitu sih, saya lihat kan dari ini kan, dari apa yang terjadi di lapangan gitu aja sih. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya Ibu di kelas ada interaksi, jadi saya rada takut kalau itu. Iya. Makasih Ibu. Oke saja ya. Sayang sekali tidak bisa mengambil bolanya, teman-teman. Maju katanya kelas 8B. Maju katanya kelas 8B. Kedua kelas ini juga pada posisi lain ya kayaknya supporternya ya. Oke, Zahira dengan bola. Nanti menunjukkan kurang dua detik. Dan persiapan basket putra kelas. Persiapan basket putra kelas 7B dan kelas 7C. Oke, nanti yang sayang sekali bolanya out, teman-teman. Oke teman-teman, setelah dari lapangan tempat kejadian perkaranya, sekarang kita ada di kantin. Kenapa di kantin? Karena di kantin itu adalah tempat peristirahatan yang tepat, yang nyaman setelah lomba classmeet. Jadi kita langsung tanya-tanya aja ya Pak ya. Iya. Oke, tanya-tanya aja. Pertama kita ke Oke, halo Ibu. Boleh wawancara sebentar nggak Ibu? Oke, siap Bu. Ya. Nah, oke, Bu, aku mau nanya nih. Ya. Ini kan lagi acara classmeet ya. Ya. Kira-kira kalau misalnya anak-anak habis lomba, biasanya mereka beli apa aja, Bu? Beli kadang nasi sama es sama gorengan yang di atas juga. Goreng. Ada martabak, ada wonton, pentol goreng, ada cireng, ada mie jebeh.
Semua Oke. ada di kantin Bu Yanti. Oke. Oke, berarti ada banyak banget ya, Iya, Bu ya. iya. Oke. Nah, menurut Ibu, kira-kira enakan waktu kayak waktu pembelajaran biasa atau waktu classmate atau kegiatan kayak gini, Bu? Enak kegiatan kayak gini. Kenapa, Bu? Enak pelajaran biasa lah, istirahatnya kan lama. Oke. Tapi kalau misalnya classmate kan biasanya anak-anak walaupun istirahat gak istirahat tetap kesini ya, Bu ya. Iya. Semua pada jajan. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Oke, jadi yang sudah kalian tahu karena udah beberapa kali di review, kantin Mugaru itu ada beberapa stand. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Dan kali ini kita akan menuju standnya Bu Eka. Oke, kita akan tanya-tanya tentang makanan favorit, minuman favorit, dan pokoknya andalan kalau misalnya di Bu Eka ini apa aja. Oke, karena Tante boleh wawancara bentar nggak? Oke, boleh. Sini. Oke, sini aja. Ya. Oke, Teh. Kali ini aku mau tanya-tanya. Kira-kira makanan andalan Tante, makanan andalan Tante ya. Makanan andalan stand Bu Eka di sini tuh apa tuh? Apa ya? Kebab, dimsum, terus risol mayo. Kebab, dimsum, risol mayo itu sih. Gitu. Oke. Ya, karena emang enak sih tuh. Iya dong. Terima kasih. Iya, saya tuh apa ya? Kadang itu gini, saya tuh kan termasuk orang yang hemat ya tuh ya. Iya. Jadi saya tuh sehari itu 10.000. Kalau misalnya saya tuh kira-kira kalau misalnya beli kebab itu 6.000, habis itu nanti itu yang dibuat apa ya kira-kira gitu tuh. Sisanya buat teh dong. Masih sisa 1.000. Sisanya buat saya biasanya beli dimsum sih tuh. Iya, gitu. Kalau misalnya minuman favoritnya apa tuh biasanya tuh? Anak-anak itu biasanya es teh, terus ini susuzi. Oh, susuzi. Saya baru tahu ada susuzi sih. Bisa kan ada Denko gitu ya tuh ya. Saya tuh tahu ya teman-teman itu kayak belinya Denko, habis itu Nutrisari, terus Nutrisari Matcha itu ada Nutrisari Matcha ya tuh. Yang ini yang matcha itu coklatos matcha. Oh itu iya, favorit coklatos juga. matcha. Iya. Teman saya tuh kalau beli minuman itu pasti matcha terus. Mila itu tuh. Kenapa? Enggak tahu kenapa enggak. Nah, pokoknya itu ya kalau di Tante Eka tuh kayak bingung mau beli apa. Saya saking banyaknya, saking variatifnya, saya tuh sampai aduh gitu ya apa ya gitu. Kalau misalnya menurut Tante ya rekomendasi yang tempat buat saya tuh apa tuh? Susuzi sih kayaknya kalau kamu mah. Oh gitu sih tuh. Saya tuh nggak pendek-pendek amat gitu loh tuh, kayak tinggi tapi ya emang karena ditemenin sama teman-teman Titan jadinya gitu tuh. Jadi nggak gitu. Kalau susuzi kan jelas kan itu berupa susu, juga membantu buat tulang. Jadi buat anak-anak SMP yang di masa pertumbuhan itu sangat perlu sekali. Seperti itu. Oke, makasih Ta. Oke teman-teman, habis dari standnya Bu Eka kita akan nge-review kulkas yang ada di Koperasi karena isinya banyak banget. Oke, pertama ada teh, es tea, habis itu ada fruity. Aku tuh kalau fruity lebih suka yang apple daripada yang blackcurrant, tapi tetap enak sih. Dan habis itu ada milku rasa coklat nyempil 1 karena mungkin kayaknya restoknya belum datang ya. Terus habis itu ada air putih. Air putih itu penting banget ya teman-teman karena gulanya itu tidak terlalu banyak tapi tetap menghidrasi tubuh. Dan terus di bawahnya ini ada baru. Nah ini tuh kalau nggak salah jus ya teman-teman, ada jus mangga, terus strawberry, habis itu alpukat. Nah, pokoknya jusnya tuh enak banget. Aku pernah nyoba dari teman-temanku dan itu kayak wow enak banget dan murni gitu ya. Pokoknya apa ya, kalian tuh bisa merasakan bahwa itu adalah jus beneran, bukan jus yang apa ya kayak jus sasetan itu enggak. Nah terus di bawahnya ada fruity. Nah biasanya fruity ini tuh paling enak kalau misalnya habis classmate gini, jadi cocok untuk dibeli. Nah habis itu di sini ada air putih lagi, habis itu ada yogurt. Nah aku tuh rada kontroversial sama yogurt sebenarnya teman-teman, karena tuh yogurt tuh enak tapi kadang itu kayak asem banget. Tapi yang ini itu enak banget, pokoknya harus cobain kalian. Terus habis itu ada es krim jagung. Kalian tahu yang kayak di luarnya tuh ada lapisannya, terus jadi kalau dimakan itu rada krenyes tapi rada lembek, jadi kayak fluffy gimana gitu, enak pokoknya. Habis ada corn, habis ada mochi, habis itu ada mochi yang rasa coklat, strawberry dan lain sebagainya, tapi kayaknya belum datang dan itu enak banget tapi harus didiemin karena mochi kan rasanya kayak lembek gimana gitu, jadi harus kayak didiemin bentar. Habis itu di sini ada es krim Milo dan ada mochi lagi, bukan es krim Milo ya, tapi pokoknya choco malt dan punyanya Ice itu pokoknya enak banget. Pokoknya es krim yang berbau coklat itu the best menurutku gitu.
kabeh. Wah, ini apa ini ya? Wah, ini teman pelajar survei ya. Oke, kita masih ke gelora udara saudara-saudara. Tempo permainan semakin melambat karena sudah pada capek ya. Lagu dua. Ayo dua. Wah, sayang sekali. Skornya masih 2-0 saudara-saudara. Nah, ini 2-0. Waktu ukuran 48 detik. 48 detik. Akhirnya bertambah skor dari kelas 2 ini 4-0 saudara-saudara. Dan tinggal beberapa detik lagi permainan akan segera selesai dan kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan ini. 7A melawan 7B. Ya, 7A. Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh kelas 7A. Gimana perasaannya Ibu untuk match hari ini, Bu? Pastinya deg-degan ya. Kalau anak-anaknya main itu pasti ibunya ngerasa deg-degan juga. Cuma kesalahan ibu adalah datangnya siang, jadinya ibu ngelewatin pertandingannya anak ibu sendiri. Tapi alhamdulillah yang perempuan itu lolos ke babak selanjutnya, ya kan? Kalau yang cowok mungkin memang lawannya kuat banget ya. Kakap, Bu. Iya, kuat banget, atletik banget, jadinya ya alhamdulillah lah kita udah bisa tampil. Udah trauma soalnya dari tahun-tahun kemarinnya lagi udah lah. Iya, udah. Terus apa lagi nih? Oke. Jagoannya Ibu kalau misalnya di match kali ini siapa, Bu? Kelas 8D sih kayaknya, karena Kok 8D sama 8A. 8D atau 8A, kenapa itu, Bu? Karena pemain basketnya ada di 8A. Kalau 8D memang anaknya udah basic atlet semua, jadi kayaknya sih antara dua itu sih. Kalau kelas 7 mungkin 7A. Kalau misalnya anak 8 didengar ini kayaknya nangis ya, Bu. Oh, kenapa nggak nangis nih? Enggak, 8B dengar ini nangis. Oh, kayak dikhianati sama wali kelasnya sendiri. 8B pasti ya jadi kebanggaan, meskipun nggak menang di pertandingan kali ini, pasti udah menang di hati ibu lah. Karena gimana kan kalau pertandingan kayak gini kita harus sportif. Kalau emang udah kalah, ya udah kita terima aja kekalahannya, kita perbaiki lagi di masa depan gitu ya. Ya, tapi ya kita harus tawakal dan ikhtiar. Ya, kalau yang putri ibu masih yakin insya Allah menang. Ini kita bahas yang putra tadi. Kalau putri kan kita masih harus berjuang nih gitu. Kan kita lolos babak selanjutnya. Lawan siapa udah tahu belum? 8A, Bu. Wah, 8A putri. Iya, Bismillah lah kita bisa ya. Bismillah, amin. Oke, Ya Rabbal semangat alamin. main kamu. Oh enggak, tapi kayaknya jadi cadangan ini, Bu. Ya, semoga nanti kalau kamu main langsung bisa masuk kan ya. Amin, walaupun saya jujur gak bisa syuting gitu ya. Bisa langsung Amin, bisa nanti. ya. Ya. Makasih, Ibu. Ya, semangat Cang. Ibu. Oke, Ana. Oke, ada Jaki teman. Oke, Adrian. Sekali ya, teman-teman. Oke. Ana.
Oke, sekarang sudah ada calon mantan alumni. Kok calon mantan alumni? Bener dong, calon mantan alumni. Calon mantan alumni. Oke, betul. ya betul. Oke Kak, hari ini ngapain Kak? Kok apa kan kelas 9-nya lagi libur ya? Terus kok ada ide untuk datang ke Mugaru atau kenapa? Karena kita kan udah hampir 2 bulan ya, kita tuh free, kita tuh libur kan. Jadi kayak pada kangen sekolah gitu loh. Jadi kan mumpung ini classmate ya, ini kesempatan kita buat masuk. Terus juga hari ini angkatan kita ini angkatan 45 mau latihan buat wisuda. Oke, gladi apa nih? Gladi kotor? Gladi kotor ya, bener. Kayaknya mau ini sih, ngapalin lagu-lagunya aja. Oke, ngapalin lagu-lagu. Berarti udah janjian ya Kak ya? Udah, ini makanya pada masuk semua. Oke Kak, kan di sini ada pertandingan yang panas banget nih ya Kak ya? Oke. Kayak Kakak datang dari match kapan Kak? Wah, Nur baru lihat pas match sebelumnya ini sih, karena dari aku tuh lagi makan di atas. Iya. Makan dari kantinnya Bu Yanti atau gimana Kak? Dari kantinnya Bu Yanti, kantinnya Bu Eka. Oke, soalnya enak-enak banget ya Kak ya? Enak banget dong, bikin semangat loh nonton kayak gini tuh. Oke, Kak, kalau menurut Kakak nih ya, prediksi antara 8A dan 8C ini kira-kira mana Kak? Wah, kalau dari tadi kan aku kan nonton di sini ya sama temanku, cuman dia kan udah naik. Dari tadi tuh kita tuh kayak greget gitu loh, Caf, karena ini tuh pada seri kan dari tadi kan, karena kayak pada jago-jago, Iya, pada ekstra bener, basket juga kan. Benar. Jadi gimana nih, Caf, prediksi kamu nih? Kalau prediksi aku ya Kak ya, kalau tentang syuting itu 8A masih menang Kak. Ah, oke, terus Caf, Tapi 8C gimana nih? kalau 8C itu pemainnya juga jago-jago Kak. Wow. Maksudnya tuh mereka berani agresif gitu. Kamu udah 8C kan ya? Aku 8B. Oh iya ya. Tapi jujur Kak, emang kalau 8A 8C ini seimbang banget. Soalnya Iya pemain kan? bintangnya itu Iya. Iya pada keluar semua kan, Caf, nih, bener-bener. pada main basket semua. Contohnya kalau 8A itu ada Agra, bisa ada Harit. Itu kan pada ekstra basket semua dari kelas pada 7 ekstra ya? basket semua. Wow. Dan yang nggak ekstra basket pun fisiknya itu udah terlatih Kak. Iya sih benar, makanya mereka tuh dari kan masih seri benar. karena mereka juga mempersiapkan apapun ya, semuanya dari benar, awal, benar. Caf. Makanya siang 8A maupun 8C ini masih bisa bertahan. Oke. Tapi kalau misalnya terlepas dari 8A dan 8C, Kakak jagoin siapa Kak? Jujur ya, aku 8A. 8A, iya Karena ya. jujur dulu kan kelasku kan pernah lawan 8A ya, itu tuh kalah, Caf. Oh. Padahal sekarang 9A itu apa ya? Dari lihatan postur tubuh dan skillnya tuh atletik banget gitu ya Kak. Wow, tapi jujur skillnya sih ya yang penting. Iya. Dan soalnya dulu tuh ya Kak, waktu tahun kemarin 8A itu yang jadi MVP-nya menurutku Ale Kak. Ale? Iya. Wow, soalnya kan suruh ekstra basket nggak Ale tuh? Enggak, Ale nggak masuk ekstra basket, tapi 3 kali 3 point Kak. Wow, oke, berarti emang keren ya, berarti Iya, emang dasarnya udah jago. Iya, bener-bener. Oke, makasih ya Kak. Oke, dadah, Caf. Semangat untuk Iya, semangat latihan. juga. Iya, karena abis ini aku mau sudah ya, Caf. Ya, sedih Iya, banget mau meninggalkan sekolah ini selama 3 tahun. Stres cepat itu. Aku juga kelas 8 itu kayak berlalu cuma 1 bulan gitu doang Kak. Karena yang secepat itu 3 tahun anjay. Bener-bener. Makasih ya Kak. Oke.